Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Deden Masludin, Fani Fitriani, Muhammad Akbar, dan Sri Rahayu Nurul Hidayah. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan proyek yang telah kami buat, yaitu tentang website pengelolaan masjid atau e-masjid untuk mata kuliah Web Programming Universitas Bina Sarana Informatika PSDKU Tasikmalaya. Apa itu aplikasi e-masjid? Mengapa kita membuat aplikasi tersebut? Apa latar belakang yang mendasari pembuatan aplikasi itu? Kemudian, apa saja informasi yang kita dapatkan dari elektronik masjid? Jawabannya, simak penjelasan berikut ini. Baik, untuk yang pertama, di sini ada latar belakang ya. Latar belakang kami memilih aplikasi e-masjid ini karena kami ingin mengembangkan suatu sistem informasi untuk memudahkan siapapun dalam mendapatkan informasi mengenai pengelolaan masjid dengan lebih mudah dan lebih efisien. Untuk selanjutnya di sini ada tujuan ya. Yang pertama, untuk memenuhi tugas akhir semester 4 mata kuliah Web Programming 3. Dan yang kedua, mempraktekkan materi mata kuliah dalam merancang dan membuat sebuah website. Dan adapun yang terakhir, memberikan informasi dengan mudah tentang pengelolaan suatu masjid. Dan yang selanjutnya di sini ada manfaat. Yang pertama, mempermudah siapapun untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan suatu masjid. Dan yang kedua, mempermudah siapapun untuk melakukan suatu donasi. Untuk ruang lingkup untuk e-masjid ini kita lebih ke masyarakat dan untuk pengelola masjid. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisa sistem. Sistem pengelolaan masjid atau e-masjid ini merupakan suatu terobosan dalam rangka peningkatan di bidang informasi dalam memanfaatkan teknologi, yang dimana masyarakat itu akan lebih mudah mendapatkan informasi seputar masjid, baik berupa jadwal sholat, jadwal imam masjid, jadwal kajian-kajian, donasi masjid, dan lain sebagainya. Dan hal inilah yang mendasari pembuatan aplikasi e-masjid ini, yaitu untuk membantu mengatasi permasalahan dalam kurangnya suatu informasi, sehingga masyarakat itu akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi seputar masjid. Selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relation Diagram. Di sini ada tabel admin, di mana tabel admin ini memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian atribut nama, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor telepon. Tabel admin ini dapat mengelola laporan kas, di mana tabel kas ini memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian ada kode rekening, keterangan, jenis, tanggal, debit, kredit, dan juga saldo. Dan relasi antara admin dan juga kas yaitu one to many, artinya satu admin dapat mengelola beberapa laporan kas. Kemudian admin ini juga dapat menjadwal kajian, di mana tabel kajian ini memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian nama, dash, image, waktu, tempat, dan juga pemateri. Relasi antara admin dan juga kajian yaitu one to many, di mana satu admin dapat menjadwal beberapa kajian. Kemudian tabel admin ini juga dapat menginput program, di mana tabel program ini memiliki atribut ID, kemudian title, dash, dan juga image. Relasi antara admin dan program yaitu one to many, satu admin dapat mengelola beberapa program atau menginput beberapa program. Kemudian admin juga dapat menginput masjid yang memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian nama, alamat, website, email, nomor telepon, dan juga gambar. Relasi antara admin dan juga masjid yaitu one to one. Laporan pengelolaan kas tersebut dapat dilihat oleh user, di mana user ini memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian nama, email, password, image, rule ID, is active, dan juga date create.
Relasi antara kas dan juga user ialah many to many. Artinya beberapa laporan keuangan atau beberapa laporan kas dapat dilihat oleh beberapa user. Kemudian, kajian juga dapat dilihat oleh user dengan relasi many to many. Program juga dapat dilihat oleh user dengan relasi many to many, dan masjid dapat dilihat oleh user dengan relasi one to many. Kemudian, tabel user itu dapat diakses oleh manajemen, di mana tabel manajemen ini memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian nama, password, image, rule ID, is active, dan juga date create. Dan relasi antara user dan manajemen yaitu many to one, di mana maksudnya beberapa user dapat diakses oleh satu manajemen. Kemudian manajemen mengakses akses menu, di mana tabel akses menu ini memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian menu, dan manajemen juga mengakses user role yang memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian role, dan manajemen juga dapat mengakses submenu yang mana submenu ini memiliki atribut ID sebagai primary key, kemudian menu ID, title, URL, icon, dan juga is active. Spesifikasi file id user in 11 primary key, name varchar 128, email varchar 128, password varchar 256, image varchar 128, role id in 1, is active in 1, date create in 11. Nama file user akses menu 1 id in 11 primary key, 2 role id in 11, 3 menu id in 11. Nama file user menu 1 id in 11 primary key, 2 menu varchar 58. Nama file user role 1 id in 11 primary key, 2 role varchar 108. Nama file user akses menu 1 id in 11 primary key, 2 menu id in 11, 3 tit varchar 128, 4 URL varchar 128, 5 icon varchar 128, 6 is active varchar 128. Nama file kajian 1 id in 11 primary key, 2 tema in 11, 3 dash varchar 108, 4 image varchar 128, 5 waktu date 128, 6 tempat varchar 128, 7 pemateri varchar. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi pengelolaan masjid berbasis website. Di sini terdapat dua tampilan, yaitu tampilan untuk user dan kedua untuk admin ataupun pengelolanya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang halaman usernya. Nah, ini merupakan tampilan awal untuk pengguna atau end usernya. Ini merupakan halaman untuk menampilkan slider-slider, gambar-gambar atau dokumentasi foto si masjid. Nah, untuk di sini terdapat program di mana masjid ini bisa memberikan informasi ada program apa saja sih di Masjid Agung tersebut. Misalnya ada gerakan subuh berjamaah, maghrib mengaji, dan tasik cinta Quran. Nah, jadi di sini kita bisa melihat detailnya. Ada detail program apa saja sih? Kita cukup mengklik saja. Di sini kita mengklik tasik cinta Quran, yaitu kegiatannya dilakukan setiap minggu pertama
pada awal bulan. Nah, kemudian di sini juga ada kajian, di mana kita bisa melihat jadwal kajian yang akan datang maupun yang sudah dibahas. Di sini ada beberapa kajian, contohnya ada Malam Bina Iman dan Takwa, Mabit Umat Terbaik, yang diadakan oleh Ustadz Rahmat Wahyudin. Di sini dapat tanggalnya dan judul dan lokasinya. Kita bisa melihat detailnya. Nah, untuk temanya umat terbaik, waktunya tanggal 28 September 2019, pukul 19 sampai 30. Nah, untuk tempatnya terdapat di Masjid Agung. Untuk pematerinya tersedia juga Ustadz Rahmat Wahyudin. Kemudian untuk deskripsinya, ini merupakan deskripsinya. Kemudian kita lanjut ke bagian about. Bagian about sini kita bisa menyantumkan beberapa informasi, contohnya kontak yang bisa dihubungi via WhatsApp, nomor telepon, via email, kemudian alamatnya. Dan di sini juga terdapat jadwal sholat. Kita bisa melihat jadwal sholat untuk wilayah, misalnya Tasikmalaya. Kita cari dulu ya. Nah, untuk Tasikmalaya subuhnya pukul 4.31. Kemudian di about kita bisa menampilkan informasi masjid. Di masjid itu misalnya ada kegiatan apa saja ataupun yang diinginkan oleh DKM masjid tersebut. Di sini juga terdapat our partner, yaitu masjid ini bekerja sama dengan komunitas mana saja ataupun organisasi mana aja. Di sini saya menyantumkan IREMA, Ikatan Remaja Masjid-Masjid Agung Tasikmalaya. Untuk sebagai contoh ada Bikir Subuhan dan Pemkot, Pemerintah Kota Tasikmalaya. Di sini juga kita bisa berdonasi menggunakan QR code dengan menggunakan metode QR code GRIS, QR code standar nasional Indonesia yang diadakan oleh Bank Indonesia. Kita cukup men-scan QR code ini dengan aplikasi misalnya Link Aja, Dana, GoPay, dan sejenisnya. Jadi kita bisa berdonasi lewat QR code ini, ataupun bisa lewat bank-bank yang terdapat pada informasi donasi yang bisa dikonfirmasi lewat WhatsApp ataupun nomor telepon ataupun email. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman admin ataupun manajemen. Jadi kita akan masuk dulu ke halaman manajemen ya, untuk terlebih dahulu. Masjid out. Nah, ini merupakan halaman login page untuk ke halaman admin ataupun manajemen. Di sini saya akan masuk dulu sebagai manajemen atau pengelola kas. Nah, ini merupakan halaman dashboard pada akun manajemen. Di sini terdapat dua akun, yaitu akun manajemen dan akun admin yang full akses. Di sini kita bisa mengubah profile, melihat profile, namanya siapa, emailnya apa, dan kapan dibuatnya akun ini. Kemudian kita bisa mengeditnya, namanya mau apa, misalnya kita ubah menjadi manajemen, M-nya menjadi besar ya. Kemudian fotonya kita ubah menjadi foto saya aja. Kita ubah menggunakan foto yang ada aja. Nah, data berhasil diupdate.
Kemudian kita bisa mengubah password, admin juga bisa ya. Password sebelumnya kita masukkan dulu, kemudian kita ubah sesuka hati kita. Kemudian masukkan ulang kata sandi yang akan kita ganti. Nah, password berhasil diganti. Kemudian kita cek dulu ya akun yang baru saja kita ganti. Manajemen. Oh, password salah. Nah, pada dashboard ini kita bisa melihat informasi saldo pada kas masjid tersebut, berapa jumlahnya, kemudian saldo masuknya berapa, saldo keluar berapa. Kemudian untuk profil masjid ini hanya bisa diubah pada user admin. Nah, untuk profil masjid ini kita bisa dirubah hanya oleh admin saja, yang informasi ini tampil pada home ini untuk si end user yang terdapat di sini, about masjid, kemudian kontak us, dan informasi yang terkait di website end user. Kemudian kita mencoba ya untuk menambahkan laporan kas. Kita tambahkan untuk hari ini, today, bahwa ada pemasukan dari hamba Allah untuk berdonasi. Donasi hamba Allah. Pemasukan sebesar 85.000. Dan kita add. Maka si jumlah saldo ini menjadi bertambah, yang sebelumnya yaitu sekitar 21 atau 27 ya, tadi lupa lagi, nggak dilihat. Jadi saldo ini otomatis bertambah dan berkurang sesuai dengan pemasukan atau pengeluaran pada aplikasi kas masjid ini. Kemudian kita coba untuk pengeluaran ya. Pengeluaran hari ini kita kasih contoh aja, makan anak yatim sebesar 20.000 aja. Si saldo ini akan berkurang secara otomatis. Bisa kita lihat. Nah, kemudian pada dashboardnya juga otomatis akan terjumlah jumlah saldo masuk berapa dan saldo keluar berapa, dan menghasilkan saldo total 86.500. Kemudian kita close saja. Kita masuk ke halaman admin. Nah, untuk halaman admin ini tidak beda jauh dengan halaman manajemen, karena di sini merupakan kontrol utama yang ada pada website e-masjid ini. Kita tidak akan membahas untuk tab user ya. Kita lanjut ke menu manajemen. Di sini kita bisa menambahkan menu, mengedit menu, ataupun menghapus menu. Kita coba untuk menambah menu aja. Nama menunya, nama menu itu yang ini, home, user, menu. Kita tambah misalnya notice untuk pengumuman. Kita add. Maka berhasil ditambahkan akan muncul new menu add. Kita juga bisa mengedit menu tersebut menjadi apa, misalnya jadi pengumuman aja, pengumuman. Ataupun kita juga bisa menghapus, bebas. Nah, ini telah dihapus. Kita lanjut ke menu sub management. Sini kita bisa mengubah ikon-ikon yang ada di halaman admin, misalnya donasi, partner, ataupun apa, dengan ikon-ikon yang ada di font Awesom.
Kemudian URL kita bisa ubah sesuai dengan keinginan, tapi ini masih dilakukan secara manual, belum terkontrol manajemen sistem secara penuh. Ini my profile di user, bisa kita ubah sesuka hati. Bisa juga kita dihapus. Untuk laporan kas tidak beda jauh dari yang tadi, jadi kita tidak akan mengulasnya. Lanjut aja ke bagian menu website, yaitu terdapat program kajian donasi partner dan website info. Kita lanjut ke program, di mana kita bisa menambahkan program baru yang ada pada halaman end user ataupun yang di sini pada menu program. Nah, yang ini kita bisa tambahkan. Misalnya kita tambahkan program apa ya? Program tabung kurban aja. Deskripsinya kita isi bebas aja dulu sebagai contoh. Untuk gambarnya karena saya belum ada, kita cari dulu kurban. Kita yang ada aja. Ini bukan sponsor atau apa, hanya untuk sebagai sampel aja. Download. Kemudian kita upload yang telah kita download ataupun bebas yang gambar kalian punya. Kemudian kita add, maka akan otomatis tertambahkan dan langsung masuk ke halaman end user. Kita refresh saja. Nah, kemudian kita juga bisa mendelete program tersebut karena mungkin belum ada ataupun kurang minat. Kita bisa dihapus lagi ataupun diedit. Kita lanjut ke menu kajian. Di menu kajian ini kita bisa menambahkan kajian baru. Misalnya judulnya hijrah. Deskripsinya hijrah My Adventure aja lah. Untuk waktu kajiannya untuk malam mingguan. Tempatnya kita isi Masjid Agung karena ini berada di Masjid Agung. Misalnya pematerinya Ustadz Deden. Kita gambarnya cari yang aja ada. Nah, yang ini aja lah. Dan kita add, maka akan ditambahkan dan langsung masuk ke kajian, itu pada paling bawah. Kita bisa lihat detailnya, untuk deskripsinya apa, pematerinya siapa, tempatnya di mana, dan kapan diadakan kajian tersebut. Nah, kita lanjut ke bagian donasi. Yaitu di sini kita bisa mengupdate halaman donasi yang ada pada menu utama halaman donasi. Itu ada QR code, pemilik rekeningnya, banknya bank apa, kemudian nomor rekeningnya berapa.
kita bisa ubah sesuka hati atau menyesuaikan dengan nomor rekening yang ada. Misalnya kita ubah menjadi 81, ataupun gambarnya mau diubah. Karena saya tidak mempunyai QR code yang lain, maka saya pakai yang ada aja ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan partner. Sini kita akan coba tambahkan partner, misalnya website saya, blog. Logonya berada di kita add, maka akan otomatis tertambahkan pada our partner. Tertambahkan. Kemudian untuk website info. Nah, di mana website info ini bisa mengubah bagian informasi yang ada pada website tersebut. Misalnya nama masjidnya bisa berubah menjadi Masjid Agung Ciamis, ataupun masjid-masjid yang lain. Nomornya pun bisa kita ubah sesuka hati. Ini saya menggunakan nomor random ya, gak tahu nomor siapa. Dan untuk nomor teleponnya juga random, email random. Gambarnya pun kita bisa ubah sesuka hati kita, atau jika masjid tersebut memiliki logo, kita bisa menggunakan logo tersebut. Kita ubah contoh saja. Mungkin cukup sekian untuk demonstrasi aplikasi pengelolaan masjid berbasis website yang terdapat fitur keuangan masjid, program manajemen, kajian manajemen, dan lain sebagainya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.